Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Bidiliyah beserta keluarga, para pengurus Majelis Taklim maupun pengurus Masjid Bidiliyah, para sesepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang datang dari Bidiliyah maupun dari tempat yang lain di luar Bidiliyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk kebaikan-kebaikan kita, kemudahan-kemudahan semua yang kita usahakan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemenuhan terhadap semua hajat dan juga doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian surah At-Taubah ayat 14. Surah At-Taubah ayat 14. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhibu ghaiza qulubihim wa yatubu Allahu 'ala man yasha' wallahu 'alimun hakim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wa lal mu'minina waliyya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdil qawman dhalimin. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Inna Allah
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum, perangilah mereka orang-orang musyrik. Sebabnya ada 3. Sebabnya pada ayat sebelumnya. Yang pertama, karena mereka mengingkari perjanjian kaum muslimin. Karena mereka mengingkari perjanjian dengan kaum muslimin, maka mereka layak untuk diperangi. Yang pertama. Yang kedua, karena mereka telah mengusir Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin dari tempat kelahirannya, dari Mekah menuju ke Madinah. Karena itu, siapapun yang memaksa orang yang lahir di situ, tinggal di situ, keluar dari tempatnya disebabkan karena agama, maka mereka ini berhak untuk diperangi. Terutama khususnya di sini adalah agama Islam. Kemudian yang ketiga, kenapa mereka itu diperangi? Yang ketiga, karena mereka dari awal itu mengubarkan semangat perang, memusuhi kaum muslimin, membunuh di antara orang-orang yang masuk Islam. Bahkan mereka yang mengajak perang dari awal sampai nanti akhir. Karena 3 inilah, maka karena 3 alasan inilah, karena mereka memang memiliki prasyarat yang berhak untuk diperangi, maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik. Qatiluhum, oleh sebab itu perangilah mereka. Yu'adzibhumullahu bi'aydikum, karena dengan kalian memerangi mereka atas perintahnya Allah dengan alasan yang sangat kuat, itu berarti kalian menyiksa mereka dengan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menyiksa seseorang itu dengan menggunakan lantaran. Lantarannya adalah kaum muslim. Di dunia ini ada banyak sebab. Itulah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasnamakan dirinya. Maka di sini dikatakan yu'adzibhumullahu bi'aydikum. Allah akan menyiksa mereka di dunia dengan menggunakan kekuatan dari kalian. Wa yuhzihim, dengan begitu nanti mereka akan menjadi kelompok yang hina, karena sebelumnya mereka kelompok yang mutakabbir, menyombongkan diri di muka bumi ini. Bumi ini miliknya Allah, tetapi yang justru dimusuhi oleh orang-orang musyrik adalah orang yang menegakkan kalimat Allah, jadi bertentangan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yuhzihim, Allah akan menghinakan mereka. Kemudian diikuti. Jadi kalimat ini nanti kalimat yang bertahap. Setelah kaum muslimin memerangi mereka, lalu mereka akan menjadi hina. Lalu setelah mereka hina, wa yunsurkum alaihim, Allah akan menolong kalian untuk mengalahkan mereka. Tidak semua orang yang dihinakan oleh Allah itu dikalahkan dulu dalam peperangan, tidak semua. Tapi dalam konteks kaum musyrik yang menjadi musuh Nabi bersama kaum muslimin, mereka dihinakan setelah nanti mereka dikalahkan. Maka kalimat ini kalimat yang bertahap. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Lalu setelah itu lega hati dari kaum muslim, karena selama ini berada dalam ancaman. Setelah itu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lega saja tidak cukup. Kenapa lega saja tidak cukup? Para ulama tafsir mengatakan dulu ketika kaum muslimin itu diminta, dipaksa
untuk keluar dari Mekah, itu ada rasa sakit hati yang ada di dada mereka. Tetapi karena mereka harus menaati perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka lakukan itu. Sakit hatinya itu masih ada. Sehingga kemenangan terhadap orang-orang musyrik itu melegakan mereka. Tapi masih ada sakit hati di antara sebagian kaum muslimin. Kenapa sakit hati? Karena ada di antara mereka yang diperlakukan dengan tidak senonoh oleh orang-orang musyrik. Diambil semua hartanya. Dia hanya boleh menuju ke Madinah itu hanya dengan baju yang menempel di badan. Semua kekayaannya diambil, dirampok, dikuasai oleh orang-orang musyrik. Sehingga mereka mengatakan ini hak saya, tapi diambil oleh mereka. Maka pada ayat yang ke-15 ini, wa yudhiba ghaiza qulubihim. Dan nanti setelah mereka itu dihinakan, setelah mereka itu kaum muslimin itu kemudian menjadi lega, diberikan kemenangan terhadap orang musyrik, Allah menghilangkan kemarahan yang ada di hati orang-orang mukmin terhadap orang-orang musyrik. Jadi Allah lah yang sebenarnya itu menghilangkan. Kalau kita punya sakit hati, itu kenapa kita harus banyak kepada Allah. Kalau kita punya rasa dengki, tidak mudah kita itu mengatasinya sendiri. Dengan upaya yang kita lakukan sendiri, kita harus ke atas juga, menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang digunakan di sini adalah kalimat wa yudhiba, Allah yang menghilangkan ghaiza qulubihim, yang menghilangkan kemarahan orang-orang mukmin terhadap mereka, terhadap orang-orang musyrik. Kemudian setelah itu kepada orang musyrik. Jadi kalimat ini, kalimat ayat yang ada pada 15 ini, kalau kita tidak membaca tafsir seakan-akan nyambung untuk orang mukmin semuanya, padahal tidak. Padahal setelah satu kata wa yudhiba ghaiza qulubihim, kalimat wa yatubullahu ala man yasha, ini untuk orang musyrik. Dan Allah setelah itu akan menerima taubat dari orang-orang musyrik yang masuk Islam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang musyrik itu kan bermacam-macam, dan antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Tingkat keinginan mereka untuk memerangi kaum muslimin itu berbeda-beda. Semangat untuk memerangi kaum muslimin itu berbeda-beda. Karena itu pada ayat ini Allah lah yang mengetahui seberapa besar mereka memusuhi kaum muslimin. Lalu ketika mereka nanti masuk Islam, apakah sudah betul-betul sepenuhnya masuk Islam atau tidak, itu Allah yang paling mengetahui. Maka pada ayat ini wa yatubullahu ala man yasha, Allah akan menerima taubat orang yang dikehendaki. Karena di antara mereka pun ada yang masih kekeh, ada yang masih pengen tetap memusuhi Muhammad sampai mereka meninggal, tapi ternyata nggak bisa. Sofwan bin Umayyah itu sudah lari dari Mekah menuju ke Yaman. Lalu dia naik perahu dari Jeddah menuju ke Yaman. Ketika naik perahu itu, pemilik perahunya sudah mengatakan ini kayaknya nggak bisa kita berlayar karena ombaknya sedang tinggi. Udah jalan aja, pokoknya jalan aja. Dia memaksa, berapapun aku bayar karena dia orang kaya. Jalanlah mereka ini, dua orang antara Sofwan bin Umayyah dengan pemilik perahu ini. Begitu di tengah laut, bukan semakin kecil ombaknya, tapi ombaknya semakin besar. Lalu dia mengatakan, kalau sudah begini ini, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan yang menguasai laut dan alam semesta. Tuhan itu adalah Tuhannya Muhammad. Maka dia setelah itu baru sadar, kalau begitu saya harus beriman kepada Muhammad. Kalau saya selamat nanti,
sudah ada di tengah laut ini bisa kembali entah ke Yaman atau entah ke Jeddah, saya akan beriman kepada Muhammad. Betul, setelah itu nggak bisa ini berlayar. Akhirnya melipir dia ke Jeddah lagi. Setelah dia sampai di Jeddah, baru dia masuk Islam. Nah, ini untuk menegaskan bahwa seberapapun maunya manusia, tetapi masih ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada apa-apa memang kita harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah yang paling mengetahui. Yang mengetahui hati kita itu hanya yang punya hati itu dengan Allah. Tetangga kita nggak ada yang tahu. Pasangan kita pun nggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka pada ayat ini Allah menggunakan kalimat alim. Allah lah yang paling mengetahui terhadap apa yang ada dalam hati kita. Hakim, Allah juga maha bijaksana. Dalam semua peristiwa yang dilalui oleh manusia selalu ada hikmah. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kalau kita mudah menerima, itu hikmahnya banyak dalam semua peristiwa yang kita lalui. Am hasibtum, apakah kamu mengira antutraku, kalau kalian itu tetap musyrik, kalian akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada orang musyrik yang dibiarkan oleh Allah, meninggal biasa-biasa saja. Tapi orang-orang musyrik yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya tidak dibiarkan. Dia akan mendapatkan akibat dunia dan juga akibat di akhirat, agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Maka pada kalimat ini, am hasibtum an tutraku, apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal Allah belum mengetahui. Allah belum mengetahui siapa, mengetahui terhadap siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian. Jadi hidup itu sebenarnya untuk jihad. Cuma jihadnya itu bermacam-macam. Jihad yang paling utama itu adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika keadaan damai, jihadnya bisa bermacam-macam. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa hidup itu pasti ada ujian. Karena pada ayat ini dikatakan walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul berjihad di antara kalian. Walam yatta'idu min dunillahi wala rasulihi wala mu'minina walija. Dan siapa di antara kalian yang betul-betul tidak mengambil orang-orang yang menyembah selain Allah, tidak taat kepada Rasul, itu sebagai teman setia. Di sini ada pelarangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Teman setia dalam arti apa? Teman setia yang melindungi kita dalam semua hal, bukan dalam kaitannya dengan bermuamalah. Kalau berdagang dari dulu boleh, dengan siapapun boleh, karena Nabi telah berdagang dengan orang-orang musyrik sekalipun ketika berada di Mekah. Nabi juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani ketika berada di Madinah, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menjadikan dia sebagai aulia, sebagai teman setia kita, yang kalau ada urusan apa-apa kita minta tolong kepada mereka. Ini disebabkan karena mereka tidak menyembah Allah, sementara kita taat kepada Allah. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka pada ayat ini ditegaskan betul bahwa orang-orang yang beriman itu juga bermacam-macam.
Ada yang beriman nggak mau berjihad, nggak mau, dia biasa-biasa saja, mau hidup begini-begini saja. Padahal kewajiban orang yang beriman selain taat kepada Allah adalah jihad. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah menggunakan kalimat khabir karena berkaitan dengan hati. Kenapa banyak orang tidak mau berjihad? Karena memang tidak tahu ilmunya. Membaca Al-Quran tapi tidak berhenti pada ayat-ayatnya, sehingga baca-baca wasol terus dalam semua bacaannya, dari Al-Fatihah sampai Anas, wasol terus bacaan, ada berhentinya. Nggak ada kesempatan pikiran untuk merenungi apa yang dibaca, sehingga tidak bisa mengambil pelajaran apapun dari Al-Quran. Padahal kalau kita berhenti pada setiap ayat, ternyata perintahnya banyak sekali. Kita sudah sampai surah At-Taubah ini, perintahnya sudah beratus-ratus perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum semua perintah itu bisa kita laksanakan. Oleh sebab itu Quran berbeda dengan yang lain. Kitab-kitab yang lain itu datang langsung keseluruhan, Quran tidak, 2 ayat, 7 ayat, tapi harus diamalkan. Berikutnya lagi 3 ayat, 1 ayat, harus diamalkan. Setiap Al-Quran datang harus diamalkan. Maka kita perlunya kajian itu seperti itu. Apa yang sudah kita dapat, sama-sama kita belajar untuk mengamalkannya. Sampai pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan penegasan kepada kaum musyrikin. Lalu yang berikutnya dalam kaitannya dengan ibadah, maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk menjadi takmir di Masjidil Haram. Dulu yang mengurusi Masjidil Haram ini orang-orang musyrik, karena mereka yang menguasai. Setelah Fathul Makkah tidak boleh lagi. Maka ayat ini turun. Nanti ayat ini turun, maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Tidak boleh lagi orang musyrik cawe-cawe dalam urusan masjid, tidak boleh. Syahidina ala anfusihim bil kufr, sementara mereka masih dalam kekufuran. Mereka tidak menyembah Allah. Apa yang terjadi kemudian? Mereka membuat aturan-aturan sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih tawaf sebelumnya itu dengan bertelanjang. Tawafnya itu bertelanjang karena menganggap karena menganggap busana pun itu tidak layak untuk dipakai untuk beribadah kepada Allah karena mengandung dosa. Sehingga mereka harus dalam keadaan telanjang. Coba dari mana itu? Kemudian di sekitar Mekah itu diberi banyak patung. Ada 360 patung yang ada di situ. Coba dari mana itu? Nah, ini yang tidak diperkenankan. Kemudian yang mendanai segala macamnya itu nanti mereka. Yang menjamu orang-orang yang datang beribadah haji itu mereka, termasuk pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, setelah Fathul Makkah tidak boleh lagi, karena mereka tidak beriman, karena mereka kafir. Inilah nanti yang menjadi alasan kenapa ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak menerima wakaf, kalau wakafnya itu dari orang musyrik, dari orang yang kafir. Tapi karena zamannya sudah berubah, maka ada sebagian besar ulama, termasuk Syekhul Azhar yang bernama Jadul Haq, Ali Jadul Haq. Beliau mengatakan karena waktunya sudah berbeda, keadaannya sudah berbeda. Seandainya ada orang yang mau infak, sedekah maupun wakaf, dia non Islam,
dan dia tidak ada indikasi bahwa dari awal hidupnya itu memusuhi umat Islam, maka diperbolehkan. Tapi kelompok yang pertama tadi tetap menggunakan teksnya itu, menafsirkan ayat itu berdasarkan teksnya. Kalau menafsirkan ayat berdasarkan teksnya, berarti akan sama dengan masa Nabi, dengan tidak melihat keadaan sekarang. Tapi kalau kita bisa melihat keadaan sekarang, harus dicari kebijaksanaannya. Bagaimana kebijaksanaannya? Boleh dia berinfak, boleh berwakaf, mungkin tidak di bangunan utamanya, mungkin untuk pagarnya atau yang lain, mungkin untuk toiletnya dan sebagainya, tapi bukan bangunan masjidnya. Ini antara lain solusi untuk mendamaikan dua pandangan yang berbeda tadi. Yang satu tidak membolehkan, yang satu membolehkan karena sebabnya sudah berbeda. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tapi kita harus mengambil yang bijaksana. Yang bijaksana yang mana? Yang bijaksananya diterima tapi tidak dipakai untuk bangunan yang utamanya. Ulaika habitat a'maluhum. Kenapa mereka tidak diterima? Karena orang yang ikut cawe-cawe di masjid sekalipun membantu orang yang beriman, selama dia tidak beriman kepada Allah, amalannya itu sia-sia. Habitat a'maluhum. Jadi amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya itu yang pertama, dia harus iman kepada Allah. Kalau nggak iman kepada Allah, nggak bisa. Ini logikanya sama kalau bapak ibu ngirim parcel, ngirim kepada saya, dialamatkannya di alamat di Jakarta, misalnya Jakarta Pusat misalnya. Sementara orangnya tinggal di Bogor, kira-kira nyampe enggak? Enggak nyampe dia. Habitat a'maluhum, orang yang tidak beriman juga begitu, berbuat baik, makanya sering kita kasihan. Ya Allah, baik banget orangnya, sayang tidak beriman, sehingga kebaikannya itu bermanfaat, tapi manfaatnya hanya di dunia. Dia sudah diberikan balasan oleh Allah dengan kebaikannya itu. Balasannya apa? Dia terkenal sebagai orang yang baik, karena itu orang juga baik sama dia. Tapi untuk urusan akhirat tidak, karena dia tidak beriman. Habitat a'maluhum. Wa fin nari hum khalidun, dan nanti mereka akan masuk ke neraka selama-lamanya. Orang mengatakan, kalau itu nggak adil dong. Kenapa nggak adil? Hidup yang ngasih siapa? Keimanan dari awal itu sudah ada apa belum pada orang itu? Sudah, dari awal sebelum dia lahir ke dunia sudah ada benih keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian setelah dia hidup, dia tahu kebesaran Allah, dia tahu masjid, dia tahu macam-macam, tidak beriman juga. Lalu di mana akalnya? Dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir bahwa hidup ini sebenarnya bertujuan. Dia jalan aja itu di situ. Maka di sini mereka akan kekal berada di neraka. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang berhak untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Apa arti memakmurkan Bapak Ibu? Memakmurkan itu berarti semua kegiatan yang berkaitan dengan masjid. Saya sering mengatakan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ini adalah takmir masjid. Jadi takmir itu berbeda dengan pengurus DKM. Pengurus DKM mungkin hanya beberapa orang tertulisnya, tapi kita maunya pengurus DKM itu semua masyarakat yang ada di sini, termasuk takmir. Kenapa takmirnya kita sebut semuanya? Semua orang yang datang ke sini untuk sholat berjamaah, yang datang kepada kajian-kajian, yang datang kepada pembelajaran Al-Quran, yang memberikan sumbangan, yang memberikan perhatian pada semua yang ada di masjid ini, yang adzan, yang id, yang qomat, yang semuanya tanpa kecuali,
semuanya itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Makanya kenapa kita sejak awal itu nggak berhenti. Yang urusan fisiknya tetap ketua dengan semua kawan-kawannya yang ada. Yang urusan fisiknya kita juga tetap gitu. Nanti kalau diperlukan perubahan, ada saatnya untuk berubah, silakan di situ. Tetapi semua orang itu kita libatkan. Kenapa kita libatkan? Karena semua kita orang beriman. Kita berhak untuk cawe-cawe. Cuman yang tidak boleh adalah bertengkar dalam cawe-cawenya itu, tidak boleh. Apa yang belum oleh orang, ya udah diambil orang, ya udah kita yang lain. Oh, orang sudah ambil ini, banyak yang lain. Pikirkan apa yang kira-kira dibutuhkan. Itulah takmir. Kenapa penting kita menjadi takmir? Karena itu bagian dari jihad. Itu bagian dari jihad kita ketika kita hidup. Semoga dengan kita menjadi takmir masjid itu nanti begitu wafat kita terhitung syahid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memakmurkan masjidnya Allah, kita bakal dimakmurkan nanti di surga. Kalau kita memberikan perhatian kepada rumahnya Allah, kita juga akan diperhatikan rumah kita nanti di surga. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kenapa kita nanti di akhirat itu dilupakan oleh Allah? Dulu nggak pernah mikirin, nggak pernah memberikan perhatian, nggak pernah ikut-ikut ketika ada masjidnya Allah di dunia di situ. Jadi yang boleh betul-betul menjadi takmir itu kita semua orang yang beriman. Apakah boleh orang lain? Boleh, yang lain dari luar juga boleh. Gitu. Yang lain dari luar juga boleh. Tetapi begitu berkaitan dengan satu masjid ada perizinan. Makanya nanti apakah orang yang non Islam boleh masuk ke masjid? Boleh, atas dasar izin. Makanya ada masjid yang dia sudah sangat terkenal, lalu diziarahi oleh banyak orang, termasuk yang non Muslim. Masjid Syekh Zayed, baik di Solo, Istiqlal maupun Syekh Zayednya yang ada di Uni Emirat Arab. Masjid Blue Mosque yang di Turki. Banyak masjid di dunia ini yang didatangi oleh orang yang tidak beriman, boleh atas dasar perizinan. Tapi kalau orang tiba-tiba di mana nggak bolehnya? Nggak bolehnya ketika sudah mau azan dia harus keluar. Inilah batasan-batasannya. Sehingga kalau kita tahu batasan-batasannya, maka kita akan proporsional. Yang berhak untuk menjadi takmir masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita berada di sini. Wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir. Wa iqamas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Ya. Salah satu kepentingan kita adanya masjid adalah untuk sholat berjamaah. Kalau nggak ada sholat berjamaah, semua orang Muslim yang ada di situ akan individual. Sudah ada masjid saja masih individual. Bagaimana kalau nggak ada? Sudah ada masjid saja hatinya ini sulit untuk dilunakkan. Ya. Maka kalau kita misalnya harus hanya kita yang mengungsi masjid, ya udah nggak apa-apa, sebisanya. Gitu. Itu jihad kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga nanti itu menjadi lantaran kita untuk masuk surga. Wa ataz zakah, dan orang-orang yang memberikan zakat. Yang terakhir, walam yahsha illallah, dan orang-orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Makanya dulu kalau orang mau mendirikan masjid, kalau secara aturan itu sudah dimungkinkan, dia harus berani, jangan takut. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena yang berhak untuk kita takuti adalah Allah. Jadi yang disebut dengan yahsa itu
bukan takut secara naluri, tapi takut ketika ada dua hal kita harus memilih, dan yang paling hakiki di situ adalah Allah. Contoh, kalau kita ada anjing, nah, pasti kita ambil sikap. Nah, takutnya itu disebut dengan khauf. Takut karena naluri. Kalau tiba-tiba ada harimau masuk ke pemukiman kita kaget semuanya, kita jadi takut, gitu. Sehingga kita harus menghindar, kita harus merespon, kita harus berlari dan lain sebagainya. Tapi kalau kepada Allah tidak begitu. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu, berhadapan dengan orang musyrik, kita berani apa enggak? Berani, gitu. Kenapa? Karena yang paling kita takuti itu bukan mereka. Yang paling kita takuti itu adalah Allah. Kalau memungkinkan kita untuk berhadapan dengan mereka, hadapi. Itu yang disebut khosyah. Takut kepada Allah itu melakukan perbuatan yang mendekat kepada Allah. Oleh sebab itu orang mukmin ketika dia melakukan kebajikan sebenarnya dasarnya itu dua. Kalau tidak takut, dia berharap. Ibu kenapa sholat? Saya berharap masuk surga. Sudah betul. Atau kenapa ibu puasa? Saya takut kalau tidak puasa nanti saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harapan dalam ketakutan dengan harapan itu dua-duanya menjadi penting dalam beribadah. Kita berharap ya Allah semoga masuk surga, tapi kita takutnya apa? Jangan-jangan amal saya nggak diterima. Itu takutnya di sini ya Allah, sehingga kita memperbanyak terus dan kita buat bermacam-macam. Ada yang sedekah, ada infak, ada wakaf, ada ini. Kenapa tujuannya? Tujuannya supaya di antara yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Dan untuk bisa mudah diterima oleh Allah itu harus istiqomah. Ini kuncinya. Kalau kita tidak biasa istiqomah, sulit hati ini untuk ikhlas. Kita yang sudah biasa istiqomah dalam bersedekah, berinfak, relatif lebih mudah. Udahlah, kita nggak perlu melihat orang lain. Orang mau lakukan apa enggak, selama kita bisa lakukan. Ada yang harus diketahui oleh banyak orang untuk mengajak yang lain. Ada yang kita sembunyikan, nggak usah disampaikan. Yang penting kita sudah berinfak, bersedekah. Nah di situ. Yang paling aman yang mana? Yang paling aman yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu memudahkan kita untuk ikhlas. Dan itu harus istiqomah. Kalau tidak istiqomah, nanti kita merasa, ya Allah, itu kemarin saya kasih kesedikitan enggak ya? Gitu. Kemarin saya kasih kebanyakan enggak ya? Gitu. Terus hati kita itu bermacam-macam rasanya. Gitu. Sekarang puas banget bantu orang. Kemarin biasa-biasa saja. Padahal harusnya kalau orang sudah biasa, normal dia. Normal, biasa-biasa saja akan menjadi normal. Nah, maka di sini penting untuk diistiqomahkan. Fa'asa harapannya, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kenapa tadi kita pengen semua kita ini memakmurkan masjid? Karena fa'asa, maka mudah-mudahan dengan kita menjadi takmir masjid itu kita termasuk orang-orang yang terus mendapatkan hidayah. Semakin lama semakin mantap. Muhtadin itu dari kata ihtada, yahtadi. Ihtada itu orang yang baru mendapatkan petunjuk. Sehingga di dalam melaksanakan amalan Islam dia masih kadang malas, masih ada ragu, masih kadang-kadang gimana ya, macam-macam rasanya. Iya tadi sudah mulai mantap karena ilmunya sudah ada. Tapi begitu orang disebut muhtadin, dia sudah mantap. Kalau orang sudah mantap itu dia kan terpengaruh oleh cuaca.
Orang mau begini, dia nggak peduli. Dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan banyak harta, dia tetap bisa. Karena itu kalau infak itu kita mikirnya begini. Saya kira-kira hidup ini berapa minimumnya bisa. Kalau saya bisa 100.000, terus dalam keadaan tidak punya pun saya masih bisa 100.000. Tapi kalau saya bisa 500, saya akan 500. Kalau bisa 500 dalam keadaan apapun, Allah nanti akan memberi jalan untuk selalu bisa. Dan kalau ini bisa kita lanjutkan, ketika kita sudah tidak punya pekerjaan sekalipun, itu rezeki itu masih terus melimpah. Karena kita tidak berhitungan kepada Allah, sehingga Allah juga tidak berhitungan kepada kita. Maka orang-orang yang mencari rezeki itu juga harus menebar rezeki kepada orang lain. Caranya dengan berinfak. Itu jalan yang paling mudah dan rasional. Maka pada ayat ini diakhiri dengan semoga dengan kita kumpul-kumpul menjadi takmir masjid, mengadakan banyak kegiatan, semakin lama hidayah di kita itu semakin mantap. Kalau hidayah sudah mantap, udah nggak khawatir kalau sendiri. Karena yang membersamai selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja'altum siqayatal haji? Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah haji, wa imaratal masjidil haram, dan orang-orang yang memakmurkan masjidil haram dari orang-orang musyrik. Kan mereka ada juga yang membantu jamaah haji menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Jadi dari dulu itu ada sampai sekarang. Maka kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang baiknya di Mekah, begitu Bapak Ibu haji akan dijamu oleh mereka. Ini tradisi mereka sejak dahulu, termasuk orang musyrik. Nah, pertanyaannya begini, apakah orang-orang musyrik yang memberi minuman kepada orang-orang yang menjalankan haji dan juga orang-orang yang memakmurkan masjid dari orang-orang musyrik, kaman amana billahi wal yaumil akhir, itu sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajahada fi sabilillah, serta orang-orang berjihad di jalan Allah. Maka kami sebut tadi, kita ini disini jihad karena kita mikirin ini panjang. Yang kita pikirin untuk keberlangsungan masjid itu panjang, tidak hanya 1-2 tahun. Masjid ini akan jadi perhatian kita selama kita hidup. Nanti jangan lupa disampaikan kepada anak-anak kita. Nanti kalau bisa, kalau kita ini sudah semua meninggal dunia yang tua-tua, yang lanjutin itu anak-anak kita, supaya ada keberlanjutan dari yang sudah kita tradisikan oleh orang tuanya. Maka jangan sampai orang tua itu pelit untuk cerita kepada anaknya, sehingga anak-anak itu tidak mendapatkan pengalaman apapun kecuali yang dilaluinya sendiri. Jangan. Kalau anak-anak ini punya pengalaman hidup dari kita, punya pengalaman banyak sudah kita sampaikan kepada mereka mudah untuk menjalani kehidupan mereka itu, mereka lebih mudah. Jangan seperti kita dulu. Kita ini generasi yang kolonial itu, sebenarnya bukan kolonial ya, generasi yang setelah kolonial itu nggak dapat pemberitahuan dari orang tua. Bahwa orang tua begini, kehidupan begini, ini ada begini, susah hidupnya begini, enggak. Kita mencari sendiri. Maka anak-anak kita ini kalau bisa sering diceritain. Supaya apa? Supaya dia tidak memulai hidup dari pengalaman dia. Supaya dia sudah mendapatkan pengalaman dari orang tuanya, sehingga dia bisa satu langkah lebih maju dari yang lainnya. Nah, pertanyaan di sini, apakah sama yang memakmurkan masjid oleh orang musyrik dulu dengan oleh orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan dia jihad di dalamnya? Jawabannya pasti tidak sama. Maka pada ayat ini langsung dijawab oleh Allah, la yastawuna indallah. Yang satu orientasinya kepada Allah, yang satu orientasinya kepada hawa nafsunya sendiri. Yang satu ikhlas
Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu kalau peran kita diambil oleh orang lain, ya udah, saya cari peran yang lain. Gitu. Kalau saya masih berada di situ, bisa di situ bisa. Tapi kalau enggak, ya udah. Gitu. Ketika peran kita itu diambil oleh orang lain, apa yang terjadi? Kita dapat pahala. Anda nggak usah ngapa-ngapain, Anda dapat pahala. Kenapa? Karena seandainya nggak ada orang lain yang mengambil peran kita, berarti yang menjalankan peran itu adalah kita. Jadi jangan khawatir dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, asal istiqomah. Kalau sudah istiqomah itu ibu-ibu nggak sholat karena ibu memang berhalangan, tetap dihitung sama malaikat. Gitu. Karena memang sudah istiqomah, malaikat itu sudah tahu, oh ini kalau nggak sakit pasti sholat malam. Gitu. Ini kalau tidak berhalangan pasti sholat fardu. Gitu. Nah, itu yang membuat kenapa istiqomah itu menjadi sangat penting. Oleh sebab itu para ulama mengatakan istiqomah itu lebih hebat daripada karomah. Karomah itu hanya terjadi sekali-kali waktu. Tapi kalau orang istiqomah itu memudahkan semua urusan kita. Kemudian setelah itu wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Walaupun dia ngurusin masjid, walaupun dia baik sama orang, selama dia tidak beriman, belum tentu nanti diberikan kebajikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat aniaya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Lalu ditegaskan oleh Allah, orang yang jihad itu yang mana? Alladzina amanu, dia yang dasar iman. Wa hajaru, kalau diperintahkan untuk hijrah, kalau ada perintah dari Rasul dia ikut. Ini hajar, taat kepada Rasul itu bagian dari orang yang jihad. Yang berikutnya wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta kita, dengan jiwa kita. Kalau dalam keadaan damai, Bapak Ibu, jihad kita itu gampang. Kita hanya berjihad dengan harta. Harta kita itu kan bukan milik kita. Kita gunakan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak seberapa. Coba kalau kita dalam keadaan perang, suami harus perang semuanya, ibu gimana? Ketar-ketir di rumah, gitu. Berbeda kalau jihadnya itu hanya dalam bentuk uang. Maka jihad uang itu ringan, jihad uang itu ringan dibandingkan jihad maju perang. Padahal dua-duanya ini bagian dari jihad. Dua-duanya ini bagian dari jihad. Maka pada ayat ini orang-orang yang jihad itu adalah orang yang beriman dulu landasannya, ngikutin perintahnya Nabi. Lalu dia berjihad dengan yang dimilikinya. Yang dimilikinya apa? Apakah hanya harta? Kita punya pikiran, kita punya tenaga, kita punya keahlian. Ketika semuanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Coba. Hebatnya. Kalau orang mau seperti itu, apa yang terjadi? A'adzamu darajatan indallah, di sisi Allah dia akan mendapatkan derajat yang agung. Kalau Allah sudah menyebut kalimat dengan kalimat agung, itu udah bermacam-macam. Dia akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sisi manusia kita dianggapnya biasa-biasa saja. Hanya apa? Hanya kadang bersih-bersih, hanya kadang membantu apa, hanya kadang pikiran kita, hanya kadang ini kelihatannya sederhana. Tetapi kalau tidak ada semuanya ini, tidak sempurna itu masjid, tidak istimewa itu masjid. Karena itu orang-orang yang memerhatikan masjidnya Allah, dia juga akan diperhatikan oleh Allah. Yang memakmurkan masjidnya Allah, dia juga akan dimakmurkan oleh Allah.
Allah itu sudah pasti, dan dia akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul faizun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kenapa menang? Karena tadi itu dia dianggap sepele, oleh orang lain. Padahal yang sepele ketika berkaitan dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang besar di dunia tapi tidak berkaitan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tidak berharga nanti di akhirat. Maka kalau bisa apa yang kita lakukan itu yang besar, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang besar untuk dunia dan akhirat kita. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin. Yang pertama, kalau orang sudah meletakkan dirinya itu untuk berjihad di jalan Allah, salah satunya adalah memakmurkan masjid, Allah akan memberikan kebahagiaan dengan apa? Yang pertama dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Jadi orang itu akan aman dia, karena dia mendapatkan rahmat dunia dan akhirat. Yang kedua, waridwan. Dia akan mendapatkan ridwan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan semua kenikmatan Allah itu istimewa. Tapi begitu mendapatkan keridhaan Allah, hati kita itu lebih lega dari semuanya. Ini bertingkat sebagaimana tadi ayatnya bertingkat. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Yang diberikan oleh Allah juga bertingkat. Dikasih dulu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala secara umum. Lalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaannya Allah, waridwan. Lalu diberikan oleh Allah yang berikutnya wajannah. Diberikan yang berikutnya adalah surga. Itu sudah sempurna ya. Wajannatin lahum fiha na'imun muqim. Dia akan terus dilimpahkan kenikmatan muqim, selama-lamanya dia berada di situ. Khalidina fiha abada. Dia akan abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Kenapa bisa semuanya itu? Karena haknya Allah lah untuk memberikan pahala yang agung. Maka atas dasar ini Bapak Ibu sekalian, kita semua memang pengen memperhatikan rumahnya Allah. Kita berada di situ dari sejak kita membangun sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harapan kita baik-baik saja, saling mendukung, saling mengisi. Gitu. Kenapa? Karena memang kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang baik, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang disebut oleh Allah sudah beriman, berhijrah. Mungkin berhijrahnya tidak seperti hijrahnya Nabi, tapi kan kita hijrah. Ada yang hijrah dari Jonggol ke sini, dari Jakarta, dari Depok, dari Jawa Tengah, dari Timur, hijrah juga dia ke sini. Lalu sama-sama kita berjihad untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini nanti berefek baik kepada kita khususnya, dan juga kepada anak-anak kita serta lingkungan kita yang ada di sini. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa karim wa andi subhanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya, semua itu dari kami pribadi, kami
sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.